Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bab yang akan kita bahas ini adalah sunnah-sunnahnya sholat. Bab sunnah-sunnahnya sholat itu ada sebagian mengatakan, sebagian ulama mengatakan sampai 500 sunnah. Dalam satu sholat 500 sunnah. Ada yang mengatakan 800. Ada yang mengatakan lagi sampai 1000 sunnah. Ya, itu Al-Habib Mustafa Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, Al-Habib Mustafa ya. Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus itu hafal sampai 1000 sunnah. Jadi sunnahnya itu percil-percil, cilik-cilik gitu kadang tanpa kita sadari ya. Sekitar ada 1000. Manfaatnya kalau orang rajin melakukan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, kata Imam Ghazali, lakukanlah sunnah-sunnah di dalam sholat, maka masing-masing sunnah itu punya tugas untuk membersihkan hati dan punya sir tersendiri, rahasia tersendiri, efek tersendiri untuk menerangi batin. Seperti sampean minum obat, pokoknya obat racian, tidak tahu apa saja ada di dalam. Pokoknya yang penting penyakitnya jadi sembuh. Ada sunnah dari segi waktu, ada sunnah sebelum sholat, sunnah di tengah sholat, kemudian sunnah setelah sholat atau ab'ad ya. Dan ada sunnah setelah sholat. Yang dinamakan sunnah sebelum sholat adalah adzan, iqamah, siwak. Adzan, iqamah, siwak. Jadi saya mau sholat sendiri. Ya, saya mau sholat sendiri. Di tempat tidak ada orang atau habis dan itu kita disunnahkan adzan. Kalau sudah adzan di masjid sudah rampung sholatnya orang-orang, tidak usah adzan, qomat aja. Sendiri, qomat sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Paham ya? Seperti itu. Dan juga namanya siwak. Nah, nanti akan ada satu-satu. Sunnah tengah-tengah sholat itu ada dua. Ada macam-macam. Ada yang namanya ab'ad. Ab'ad itu bagian-bagian utama di dalam sholat. Jadi kalau ini ditinggalkan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Di antaranya tahiyat awal, kunut, dan sholawat untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang tahiyat awal tidak dibaca atau tahiyat awal dibaca separuh, disunnahkan untuk kunut, disunnahkan untuk sujud sahwi. Kunut enggak lengkap juga. Saya sudah kunut kok pakai sujud sahwi? Iya, mbok kurangi titik sunnah sujud sahwi. Tapi kalau enggak sujud sahwi tidak apa-apa. Yang ketiga termasuk sholawat kepada keluarga Nabi SAW. Kemudian ada hayat. Hayat itu adalah bagian sunnah-sunnah, bukan sunnah yang terpenting. Jadi kalau dilanggar enggak apa-apa, enggak disunnahkan sujud sahwi. Jelas ya ini ya. Kemudian ada sunnah-sunnah setelah sholat, zikir, dan duduk di tempat sholatnya. Sunnah dalam sunnah sholat itu ada berapa? Ada 3. Sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, sunnah di luar sholat. Di dalam sholat ada 2. Ada ab'ad, artinya kalau ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi, itu meliputi 3. Tahiyat awal, kunut, sholawat kepada keluarga Nabi. Nah, kalau sholawat kepada Nabi ditinggalin dalam sholat, ya tidak sah sholatmu, kan gitu. Paham ya? Kemudian ada hayat, ya sunnah-sunnah yang lainnya yang tidak perlu sujud sahwi. Ada sunnah-sunnah setelah sholat. Adalah apa? Zikir dan duduk di tempatnya sholat. Jelas ya? Seperti itu. Maka sunnah-sunnah sebelum sholat, yang pertama adalah adzan. Adzan itu yang dimaksud dalam bahasa itu adalah pemberitahuan. Pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Jadi
itu hanya diperuntukkan untuk sholat sunnah, untuk sholat fardu. Untuk sholat sunnah tidak ada sunnah adzan. Paling apa? As-sholatul jami'ah. Sholat tarawih, as-sholatul jami'ah, sudah itu aja, sudah. Tidak perlu adzan. Kemudian kecuali kalau sunnah yang dinazarkan. Saya nazar sholat sunnah 4 rakaat. Ini hukumnya pindah dari sunnah jadi wajib. Maka untuk saat khusus yang sunnah yang dinazarkan ini, sampean sak durung sembahyang disunnahkan untuk adzan. Ojo banter-banter. Lah manfaatnya orang adzan itu, selama suaranya nyampe sejauh mungkin, maka ditulis pahalanya itu sejumlah tanah, sejumlah pasir, sejumlah batu, sejumlah pohon, sejumlah ranting, sejumlah hewan yang ada, yang pokoknya yang terkena oleh suara adzan ini tadi. Nanti walaupun pakai loudspeaker, nanti disaksikan di hari kiamat. Bahkan kalau kita di tempat sholat sendiri, ya, di padang pasir misalkan, di tanah yang kosong, disunahkan untuk adzan, disunahkan untuk iqomah kalau mau. Kenapa? Karena nanti yang jadi makmum adalah para malaikatnya Allah, ya, dan juga para rijalullah, juga ada jin-jin yang jadi makmum. Ya, seperti itu, ya. Maka yang namanya untuk sholat jenazah itu fardu kifayah, tidak perlu adanya adzan. Jadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintakan ampun oleh siapa? Setiap benda yang basah dan kering. Setiap basah yang kering dan kering ikut memintakan ampun bagi orang yang adzan. Tambah akeh, tambah jauh, ya anu maneh. Ya ini bukan untuk gede-gedean corong, enggak. Ya, pokoknya yang normal aja lah, ya, secukupnya. Nah, dan para malaikat juga mendoakan orang yang adzan. Taib. Hikmah di dalam adzan itu ada 4. Yang pertama adalah pengumuman masuknya waktu sholat. Yang kedua ngejak orang untuk berjamaah. Yang ketiga ditunjukkan di mana tempatnya untuk sholat jamaah. Di mana, di masjid. Dan yang keempat adalah menampakkan syiar Islam. Di satu kampung tidak ada satu jamaah, kalau di situ muslim, satu kampung berdosa semuanya. Di satu kampung tidak ada sholat berjamaah, sak kampung berdosa semuanya. Bayang nanti. Jadi harus ada namanya, tidak harus masjid, meskipun itu adalah apa? Musola. Makanya kalau kamu menemukan atau baru beli tempat dan lain sebagainya, sunnah untuk diadzani. Adzan ono. Beli tanah ente, ya. Apalagi di tanah yang di daerah situ banyak non muslimnya, ya, dan kamu di situ pertama, bahkan tidak ada orang yang sholat di situ misalkan, itu disunahkan untuk diadzani, diqomati dan disolati di situ. Tanah kosong ini tadi itu, jelas ya, seperti itu. Nah, kemudian bagian-bagian sholat dari segi adzan dan iqomah itu ada 4. Ada yang disunahkan adzan dan iqomah. Berapa? Itu adalah sholat fardu, sholat 5 waktu, dan sholat Jum'ah. Maka disunahkan adzan dan disunahkan iqomah. Ada yang disunahkan iqomah saja tanpa adzan. Itu adalah kalau orang sholat jamak takdim atau jamak takhir. Jadi mau menuju sholat berikutnya ini disunahkan apa? Qomat saja. Yang ketiga disunahkan seruan saja, tanpa adzan, tanpa iqomah. Diserukan untuk ayo semuanya kumpul sholat berjamaah atau as-sholatul jami'ah gitu loh. Contohnya apa? Contoh sholat yang disunahkan untuk berjamaah seperti sholat id, sholat taraweh, sholat sholat gerhana. Itu tidak perlu adzan, tidak perlu qomat, cuman pengumuman untuk kumpul. Pengumuman untuk apa? Kumpul.
Ada juga yang keempat, tidak disunahkan adzan, enggak disunahkan iqamah, dan tidak disunahkan untuk diseru. Itu adalah apa? Sholat sunnah yang tidak disuruh untuk berjamaah. Sholat duha, tak perlu adzan, tak perlu iqamah, tak perlu seruan. Sholat qobliyah ba'diyah, ya kan? Tak perlu. Hukumnya adzan dan iqamah itu adalah sunnah muakkad untuk sholat Jumat dan sholat 5 waktu. Bahkan kata sebagian ulama, untuk sholat Jumat itu adalah fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan adalah fardu kifayah khusus untuk sholat Jumat. Terus apa? Adzan dan iqamah itu dianggap sah kalau ada beberapa surut, ada beberapa syarat, ada 6 syarat. Yang pertama, harus nyambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai. Jadi jangan ada jeda terlalu lama. Allahu Akbar, gebleguyu imami. Gebleguyu, ya apa? Ya kencing dulu. Terus jangan diteruskan, diulang lagi adzannya. Ngobrol itu terputus, diulangi lagi adzannya, sunnahnya. Yang kedua, berurutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Jangan, harus berurutan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini baru adzannya dianggap sah. Artinya sah, mendapatkan pahala sunnah. Kemudian sudah masuknya waktu, ya. Kecuali untuk satu sholat maka boleh adzan sebelum masuknya waktu. Kapan? Itu adzan pertama sebelum sholat subuh. Jadi sebenarnya pengumuman untuk supaya orang qiyamul lail. Seperti di beberapa kota, di daerah-daerah itu ada sebagian kota, di Indonesia ini juga ada. Biasanya di Haromen itu juga ada, di Tarim juga dibikin sebelum subuh. Saat durung subuh, kalau di sini sebelum subuh tarhim, di sana adzan. Di sini tarhim, di sana adzan. Jam 3:30, setengah jam sebelum subuh. Allahu Akbar, sudah adzan belum? Itu masih adzan pertama, belum adzan subuh. Sama saja itu adzan untuk ngejak kita apa? Sholat malam tahajud. Masjid Mujahidin, ya. 1 jam sebelumnya. Dan juga ada azan pertama sebelum sholat Jumat, supaya orang siap-siap sholat Jumat. Belum masuk zuhur, tapi dia sudah azan jam 11 azan. Jam piro iki azan? Nah, kalau misalkan di masjid kita dibikin kayak gitu, itu kan hanya untuk apa? Persiapan. Ya kalau bagi daerah yang belum terbiasa, enggak apa-apa, enggak melakukan. Mau dibiasakan, ya monggo, supaya orang apa? Cepat-cepat untuk bisa menghadiri sholatul Jumat, ya. Tapi khusus yang Jumat itu tetap disuruh setelah masuknya waktu apa zuhur. Makanya adzan dulu, ya kan? Adzan dulu, ya. Jadi setelah setelah imamnya naik di mimbar, adzan kedua baru khutbah. Kemudian yang adzan adalah dari 1 orang, kecuali kalau masjidnya besar, boleh 5-6 orang. Artinya 1 adzan 1 orang. 6 orang, jangan nanti kayak orang lomba. Allahu Akbar, terus sebelahi asyhadu an la ilaha illallah. Masing-masing orang, biarpun tukang adzannya 10 orang, ya, masing-masing 1 adzan. Seperti di mana? Ini seperti ada di Masjid Cirebon, Masjid
Sunan Gunung Jati rahimahullah. Itu dari dulu sampai sekarang sholatnya ada 7. Muadzinnya ada 7. Masjid apa? Masjidnya Sunan Cirebon, nggih. Gunung Jati. Kemudian harus bahasa Arab. Allah Maha Besar. La iso. Allahu Akbar, Allah. Biarpun agak salah sedikit, ada orang baru masuk Islam, logatnya beda, tidak apa-apa. Itu yang dulu itu ada di viral itu dari Hawaii, wong Amerika, Hawaii gini, dia azan, masya Allah, dengan bangganya. Nah, itu loh, kita kepinginnya seperti itu, bukan sekedar enak-enakan suara. Ya, kemudian harus disuarakan dengan keras, ya. Kalau untuk sholat berjamaah. Lah kalau sampean sudah masuk masjid untuk sholat zuhur di masjid melbu wis jam loro, sampean sholat sendiri ataupun sholat sendiri, tetap disunahkan azan, tapi azan ini pelan-pelan. Kok dipikir melbu sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, saya mau sholat sendiri tuh. Sunnah azan, sunnah qomat. Ngerti dah? Tiap sholat 5 waktu sunnah adzan, sunnah kok. Lu sembahyang ijen, masih sembahyang ijen. Lu berarti makmumnya jin, masih makmumnya jin, tak apa-apa. Jadi nanti ail maghdubi alaihim waladdallin. Nanti menang sing buhuri. Amin. Ya apa? Melayu apa ndak? Ya kan macam-macam. Syaratnya orang adzan ada 4. Muadzin itu ada 4 syarat. Ada syaratnya loh, muadzin itu tidak sembarangan. Yang pertama adalah Islam. Tidak boleh non muslim, tidak boleh murtad. Kalaupun dipaksakan si muslim, si murtad atau si non muslim dia adzan, ketika dia sudah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selamat login Anda masuk ke dalam Islam. Iya. Masuk ke dalam apa? Islam. Yang kedua adalah tamyiz. Meskipun belum balik enggak apa-apa, yang penting bisa adzan. Jadi ada anak sudah kencing sendiri, cebok sendiri, makan sendiri, ya. Dia belum balik, dia adzan. Suruh adzan, didik itu anak adzan. Didikan adzan anak itu. Kalau mumayyiz itu namanya mumayyiz. Kalau belum mumayyiz enggak boleh. Atau misalkan orang gila adzan, enggak sah adzannya. Ya. Atau orang mabuk. Ya apa adzannya orang mabuk. Ya itu ya. Ada satu pernah hadir di majelis taklim. Berapa yang hadir? Ada 2-3 orang itu hadir dengan botolnya, saking kepingin hadir majelis taklim. Ditanyai. Yang justru yang ngasih pertanyaan yang lagi mabuk ini. Ada pertanyaan gini. Ya Allah. Ya perlu diasah sedikit sudah nanti jadi tobat. Pokoknya untuk majelis taklim ini apa saja itu jadi. Ya, paham ya? Ini perhatikan. Yang pertama harus Islam, yang kedua mumayyiz. Jadi wong mabuk tidak boleh azan, orang gila tidak boleh azan, anak terlalu kecil tidak boleh azan, kecuali kecil yang kiranya sudah mumayyiz. Umur piro? Yang 7 tidak apa-apa. 6 ke atas tidak apa-apa. Paham ya? Kemudian adalah harus laki-laki, kalau perempuan tidak boleh. Bencong boleh karena aslinya laki, kecuali yang enggak boleh khuntha. Siapa khuntha itu? Adalah orang yang terlahir dengan 2 alat kelamin. Double alat kelamin itu tidak boleh tidak boleh adzan ya. Boleh perempuan itu untuk adzan dan qomat khusus kalau jamaahnya perempuan. Sekarang samroan di mana-mana, ya kan? Ceramah di mana-mana, semuanya laki, penceramahnya perempuan.
perempuan, macak maneh. Macak maneh. Ada. Lagi viral sekarang ini. Nang ning. Wah, yang banyak hadir itu arek nom-nom. Ada pertanyaan, ada apa pertanyaannya? Saya mau pantunnya yang ngerayu. Akhirnya enggak jadi majelis, enggak jadi pengajian, malah jadi apa? Majelis rayuan. Ya ini sudah, kalau menurut saya ya kurang etis lah. Ya perempuan di jamaah perempuan. Karena tapi ya memang perempuan ini lebih kuat dari laki zaman sekarang ini. Kemudian yang keempat, harus tahu waktu. Orang mau adzan itu harus hafal waktu. Harus dia hafal. Oh, ini waktunya adzan, ini sebelum waktunya adzan, harus ngerti. Jelas ya? Taib. Nah, kemudian sunnah-sunnahnya adzan. Yang pertama adalah tartil. Tartil itu dilakukan. Nah, dia mengumpulkan antara dua takbir dalam satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya minimal. Nah, sisanya itu sendiri-sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mau model kita boleh Indonesiaan, mau model mau model Saudi juga boleh, model Bangladesh juga boleh. Allahu Akbar, Allah boleh. Ono sing ngono. Yang kedua, ngangkat suara. Diangkat suaranya. Lu Bib, ini daerah kita tidak boleh keras-keras kalau adzan Bib. Ini misalkan tidak apa-apa. Cuman sampean ketika adzan keraskan supaya yang sekitarnya itu yang ketiga, harus disukunkan ra atau difathahkan pada takbir yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, atau difathah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua disukunkan, tak apa adzannya. Jadi kenapa kok adzan itu hanya untuk laki, bukan perempuan, kecuali kalau jamaahnya perempuan semua, dan itu bukan dicorong, ya bukan di mic. Kenapa? Karena kalau adzan itu kita disuruh dengerin. Lah kalau yang adzan itu adalah perempuan, terus suaranya halus, suaranya enak didengar, akhirnya nggak jadi kepingin sholat, malah jadi pikiran yang enggak. Ya, makanya itu tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk beradzan. Tak boleh untuk beradzan kecuali makmumannya sama dia adalah apa? Sama-sama perempuan. Jadi boleh adzan, boleh iqamah kalau makmumnya sama-sama perempuan. Baik. Keluarga sendiri, asal pokoknya ndak keras, ndak masalah. Tapi dia tetap ya laki kalau bisa. Jadi kalau perempuan tok sama perempuannya tok, gitu. Nasnya begitu ya. Nah, sekarang sunnahnya adzan itu tadi. Harus ngangkat suara, terus disukunkan ra, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu. Setelah adzan fajar disuruh ditambahkan as-shalatu khairum minan naum 2 kali. Setelah hayya 'alal falah. Dan wa yusannu dzalika fil adzanain al-awwal wa tsani. Naam. Kemudian disunahkan tarji'. Apa tarji' itu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, itu tarji'. Ya, tarji' ya. Kemudian ketika beradzan disuruh meletakkan, tukang adzan ini meletakkan jari jemarinya di kedua tangannya. Jari kedua tangannya ini di mana? Di dua telinga, pada telinganya. Sunnah ya. Kemudian pada waktu hayya 'alas shalah
baik itu di adzan dan iqamah disunahkan untuk noleh. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Gitu. Ya. Sunnah noleh ya. Nah. Jadi hayya 'alas shalah sebelah kanan, hayya 'alal falah sebelah kiri. Dan disunahkan untuk menjawab adzan. Siapa yang menjawab baik adzan dan iqamat meskipun sampean belum wudu atau meskipun sampean lagi hadas besar, lagi junub hadas besar, tetap disunahkan jawabi adzan. Masih kumpul sama istri di atas tempat tidur, belum selesai, belum dicabut, ini adzan subuh sudah, jawaban Allahu Akbar, Allahu Akbar, cukup banter-banter, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Sunnahkan untuk jawab. Ketika sampai mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika habis mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawaban wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambahi radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Baru tahu ya ini ya. Ditambah apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim, siapa yang membacanya akan diampuni dosanya. Habis asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu jawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah, radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Sekali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Marhaban bil habibil marhaban bil qailina adla wa bi sholati ahla, itu ketika pertama kali mendengar adzan, sunnah untuk dikatakan itu. Jadi sampai dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sampai bilang apa? Marhaban biqailina adla bi sholati ahla. Ngerti tak? Jadi pertama kali dengar adzan Allahu Akbar, sampai bilang marhaban biqailina adla wa bi sholati marhaban wa ahla. Paham ya? Ya, selamat datang orang yang mengatakannya, yang perkataannya benar, dan selamat datang atas masuknya waktu sholat. Ketika hayya 'alas shalah digantikan apa? La haula wala quwata illa billah. Tapi afdalnya gini, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Yang dengar juga ikut jawab ya hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Afdalnya dikumpulkan jadi dua. Hayya 'alas shalah, ya dijawab hayya 'alas shalah plus la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, ya dijawab plus la hayya 'alas shalah ditambahi la haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum, jawabannya apa? Sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minas syahidin. Sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minas syahidin. Lu apa fadilahnya itu tadi? Fadilahnya ya, orang yang membaca itu ya, jadi ketika adzan disunahkan marhaban bi dzikri marhaban bil qailina adla bi sholati marhaban wa ahla ya. Ketika mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu disunahkan melihat jari. Kenapa? Ketika Sayyidina Adam alaihissalam buka mata pertama kali, dia diperlihatkan oleh Allah tentang Nabi Muhammad SAW dari jari jemarinya, teko kukune. Dari kukunya kemudian dicium marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalilnya apa? Dalil riwayat yang diriwayatkan Imam Suyuti dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Syanwani ya, di dalam hasyiahnya atas Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Ya, itu disebutkan di situ. Apa? Siapa? Jadi bukan nanti dikasih lidah. Pokoknya enggak harus ini mata ini enggak harus kena lidah, enggak harus kena itu, enggak. Ngerti? Cuma asyhadu anna Muhammad. Jadi ketika mendengar asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sebelum sampai jawab wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampai apa? Sampai bilang marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad SAW. Sekali boleh, 2 kali boleh. Ojo engko didilat ngono lho. Permen ta. Cukup dikecup di apa dikatakan dalam riwayat hadis yang ada musnadnya, itu riwayat yang pernah saya baca, yang rajin melakukan itu akan terhindar daripada sakit mata. Lam yusibhu ramat, berkat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah itu ada doa setelah adzan. Nah, seperti kita baca di sini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah. Terus Allahumma nas'alukal afwa. Kenapa? Doa antara adzan dan iqamah itu adalah dikabulkan. Minta yang banyak inti. Minta anak jadi soleh, ya. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Nanti setelahnya itu Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqna wa birruhum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atik warzuqna birruhum wa barik lana fil hal wal mal wal ahl wal iyal bi rahmatika ya karim ya muta'al. Berkahi harta, berkahi sumber-sumber kehidupan untuk sekarang dan yang akan datang. Yo nek sugih ojo saiki tok ya Allah. Sugihno sak teruse. Lah ngono. Ngerti ta ini? Ya, itu doa yang kita baca di sini. Kenapa kok habis azan di sini yang tukang azannya yang baca? Supaya kita terbiasa. Nanti sampai keluar dari sini ada azan di masjid lain, sampai bisa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Terus bisa sampai yang sampai hafalkan itu enak, tinggal sampai apa? Baca. Di situ sampai ndak lupa 5 waktu mendoakan anak, mendoakan keluarga. Anak itu perlu didoakan dan bukan perlu dikasih duit saja, tidak, didoakan, dikasih tarbiyah ya. Jadi karena itu dulu kita di tempat roha, tempat burda ditalkin, diajari, ayo Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul, ya kayak gini diikuti semuanya. Satu majelis itu ngikuti semuanya. Ya, seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah azan disunahkan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau misalkan di daerah sana terlalu panas, misalkan cuacanya sampai 50 derajat, masya Allah. Sampai pernah 50 derajat. Yang umroh pernah ngerasain 50 derajat. Untungnya nggak di sini. Kalau di sini mungkin pingsan itu orang. Sudah wis kayak tidak ada. Ya, 50 derajat. Kita sekarang ini 2 hari ini agak ademan lah, lumayan. Kemarin ya agak sumuk ya, gitu. Itu kalau kata Nabi SAW, ketika musim panas abridu, dinginin dulu, jangan langsung pas adzannya zuhur, jangan, tundan. Atau kalau terlalu panas, ala sallu fir rihal, sholat di rumah kalian, jangan sholat di masjid. Dulu zamannya Covid ya seperti itu. Di sebagian negara Arab sana dikasih apa, ala sallu fir rihal. Dulu kalau musim panas ya, itu mereka nggak kuat kena panasnya matahari, interaksi langsung, atau hujan yang sangat luar biasa, hujannya
Musim banjir, ya jangan diumumkan untuk sholat di masjid. Apa? Ala sallu fir rihal, sholatlah di rumah kalian, sholatlah di rumah kalian. Nah, gitu ya. Kemudian an yakunal adzan binadharil muadzin. Adzannya itu diperhatikan oleh si tukang adzan. Artinya kalau bisa ada orang adzan juga ada tukang adzan lainnya yang ikut memperhatikan. Jadi satu masjid jangan satu aja tukang adzannya, 2, 3 gitu ya. Nah, jadi kalau ini ada yang lupa, ada yang salah bisa diingatkan ya. Seperti itu. Kalau untuk iqamah suaranya harus lebih rendah dan lebih cepat. Kemudian ketika dia qomat jangan di satu tempat, artinya jangan di mic yang sama, munduran atau pindah posisi ya untuk qomat. Nah, kemudian qomat itu nanti imam yang lihat. Nah, sunnahnya bagi orang yang adzan pertama suci dari 2 hadas, sunnah. Jadi kalau orang belum wudu mau adzan boleh tapi makruh. Yang kedua ngadep kiblat. Yang ketiga sebelum adzan sunnah siwak. Kemudian berdiri. Kemudian harus suaranya yang bagus, sunnah. Ya suaranya biasa-biasa aja nggak apa-apa. Tapi ojo jangan terlalu gembret nemen, janganlah. Dan tukang adzan disunnahkan orangnya yang bertakwa. Jangan nanti tukang judi slot, hobi main sekak jadi tukang adzan, ojo. Jangan. Kemudian harus orang yang terpercaya dan ikhlas karena Allah. Dibayar tak apa-apa. Ya, sunnah tak dibayar, sunnah dia ikhlas, artinya tidak minta bayaran. Sunnahnya. Dan adzan di tempat yang tinggi, dekat masjid, dan jangan jawab salam. Allahu Akbar, Allah. Lagi adzan nih, ada orang, Assalamualaikum, ojo dijawab. Waalaikumsalam. Waduh. Ngetok ini berarti adzannya harus diulang mana? Jangan ngobrol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki lho ana telepon iki lho. Jangan. Makruh kalau berbicara di tengah-tengah adzan. Nah, itu disuruh ngulangi. Termasuk makruhnya dalam adzan orang tidak menjawabi adzan. Dan naudzubillah bisa menyebabkan su'ul khotimah. Naudzubillah. Jadi jangan bicara ketika adzan. Ketika adzan didik anak Anda matikan HP atau minimal dikecilkan suaranya atau matikan TV dan seterusnya seperti itu. Baca Quran, berhenti baca Quran. Baca sholawatan, berhenti baca sholawatan. Kecuali kalau sampai nanti adzan sendiri. Paham ya? Dan makruh kalau misalkan adzannya itu duduk atau lagi berkendara. Makruh orang keluar dari masjid setelah adzan kecuali untuk kepentingan yang mendesak. Saya sebentar lagi ada acara, misalkan habis adzan dia tidak ikut sholat jamaah, ada acara, takut acaranya nggak nutut, tidak apa-apa, tidak makruh. Enggak, cuman saya kepingin keluar, malas sholat di masjid, makruh. Ya, kemudian kalau yang tukang adzannya maksiat, tukang maksiat atau fasik, itu apa hukumnya? Adalah makruh. Hukumnya makruh. Ya, seperti itu. Nah, sunnah sebelum sholat apa? Setelahnya, setelah adzan dan iqamah ada lagi. Pertama, jalan ke masjid untuk sholat dengan tenang, jangan ngoncok. Sudah qomat lari, wah, tidak usah, tenang aja. Yang kedua, doa, baca doa antara adzan dan iqamah.
berdoalah. Yang selanjutnya, segera mempersiapkan diri untuk sholat. Dengar azan, plek langsung berwudu, ya, menuju masjid. Kalau bisa masuk masjid sebelum waktu sholat, Anda termasuk orang yang paling cepat lewat di atas sirat. Inti cepat di atas sirat, cepat masuk surga. Kemudian qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah jum'ah, qobliyah isya, qobliyah maghrib kalau ada. Kalau mau dilakukan tidak bisa habis sholat isya atau habis sholat maghrib, kita qadha qobliyah yang kita lakukan. Nah, terus baca doa, ya, baca doa tadi seperti ada doa misalkan setelah habis fajar, sebelum sholat habis fajar, sebelum sholat subuh, baca doa fajar. Allahumma as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi, dan seterusnya. Yaitu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan itu. Nah, sebelum keluar dari rumah baca Allahumma as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik bihaqqi raghibina 'alaik bihaqqi mamsyana hadza ilaik fa inna lam nakhruj doa perjalanan, dalam perjalanan. Kemudian berdiri untuk sholat, menuju tempat sholat. Berdirinya kapan? Setelah selesai qomat. Kecuali kalau kita berada di tempat yang jauh, dia di permulaan qomat ente maju. Oh enggak, katanya setelah selesai qomat, ya enggak. Akhirnya ya tidak selesai. Kemudian ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Jangan kita merokok di areal masjid, baik di dalam atau di pelataran masjid. Ini depan pelataran sini, ya, sampai baunya. Itu ada sebagian ulama sampai bisa mengatakan bisa mengakibatkan orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau niatnya untuk melecehkan masjid, dianggap masjid itu sebagai tempat bukan tempat yang sakral, maka bisa menyebabkan murtad. Kalau niatnya melecehkan masjid. Jadi dihimbau bagi yang punya masjid, dimanapun sampean berada, kalaupun ada, ingatkan orang kalau mau merokok di luar, jangan di dalam masjid. Mau dia khotibnya Jumat, ya kan? Atau mau jadi ya imamnya masjid, khusus masjid ini, khusus masjid. Di luar masjid sakarepe, karena hukumnya masjid itu berbeda dengan hukumnya musola, ya. Hukumnya masjid berbeda dengan hukumnya musola. Nah, kemudian sebelum sholat rapikan shaf. Ketika merapikan shaf, selanjutnya saddul furuj, jangan sampai ada celah, tapi jangan sampai mengkangkang kayak gini, ya, yang biasa saja. Ya, kalau misalkan masih ada celah lagi, ya dimasuki, dipoli gitu loh, ya, dipoli biar desekan sedikit tak apa-apa. Kemudian sunnah untuk melihat tempat sujud. Sholat itu sunnah melihat tempat sujud. Di depan Ka'bah tetap lihat tempat sujud. Beb, saya bayar mahal mau lihat Ka'bah. Ya tidak apa-apa. Bayar larang jari ini. Ya. Kemudian merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus pakai siwak, ya. Dan renggangkan kaki itu hanya sejengkal gini, jangan lebih dari sejengkal. Namanya ngangkang kayak wong jaga kiper ngono, jangan. Ya, lunda ini jangan sampai ada celah gini. Ya Allah, bukan gitu maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada celah, ya dirapatkan sendiri gitu loh. Ya, bukan Anda lebar-lebaran untuk ngangkang, enggak.
dan masuk dalam sholat dengan semangat, jangan hati yang sibuk. Disunnahkan untuk melafadzkan niat sebelum sholat. Usolli fardhal maghribi 3 rakaat mustaqbil qiblatillahi ta'ala. Allah, ketika takbir Allah diulangi lagi niatnya dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Berarti kalau tidak baca sholawat itu kita sujud sahwi. Sholawat keluarga. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan tentang muadzin yang beradzan atau berqomah. Itu tadi Habib mengatakan sepanjang seluas jangkauan suara muadzin, tanah atau kira-kira atau semuanya menjadi saksi. Cuma ada lagi yang mengatakan yang mendatangi masjid itu berapa jumlahnya dikalikan berapa gitu. Menurut saya atau ada hadis yang mengatakan gitu. Ada mungkin ada 400 orang dikalikan dari jumlah itu. Entah kali 10 atau berapa. Yang kedua masalah muadzin itu nanti di hari kiamat itu lehernya agak panjang, kayak jerapah yang agak panjang di hari kiamat. Apa betul itu seperti itu? Mohon maaf, tolong disempurnakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Nabi tidak menyebutkan berapa jaraknya. Nabi SAW tidak menyebutkan berapa jaraknya. Jadi yang namanya azan itu pokoknya kata Nabi SAW diampuni sampai sejauh terdengarnya suara azan tadi. Ya, mau pakai corong ya lebih jauh lagi. Tambah dukur mana corongnya tambah luas mana, dan seterusnya seperti itu. Yang kedua, nanti yang juga jumlahnya itu juga dikalikan yang datang. Oh iya pasti, yang pasti itu masuk hitungan juga. Jadi kalau yang dipanggil itu dari segi pahala ya masuk, paham ya? Dari segi pahala juga masuk. Dan lagi syaratnya itu 12 tahun bisa dijamin surga. Apa betul? Apa? Muadzin sudah lebih dari 12 tahun dijamin bisa masuk surga. Apa betul? 7 ya. Ya, tak sampai 12, 7. Apa namanya? Ya Allah. Kemudian nanti ya gitu akan tinggi. Lebih tinggi lehernya ketika di hari kiamat. Ya, seperti itu. Itu memang ada hadisnya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Sholawat keluarga. Itu kalau misalkan kita sholat sendiri atau jadi imam. Sholawat kepada keluarga. Keluarga. Loh. Kan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau wa ala ali Muhammadnya tidak dibaca, sunnah untuk sujud sahwi. Itu bagi orang sholat sendiri atau bagi imam. Enggak, bukan tidak sah. Yang tidak sah kalau tidak baca sholawat belas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkadang di daerah lain terjadi suatu perbedaan. Pertanyaan saya adalah, ada orang meninggal waktu zuhur. Ketika meninggal waktu zuhur, kemudian diantarkan ke masjid. Sampai di masjid betul menjelang asar. Pertanyaan saya, didahulukan sholat fardu asar berjamaahnya atau sholat sunnah jenazahnya? Karena di antara masjid berbeda-beda. Ada yang sholat fardunya didahulukan, ada yang jenazahnya didahulukan. Banyak beda seperti itu. Dan yang benernya mana itu? Jenazahnya yang didahulukan atau sholat jamaah asarnya didahulukan? Pertama. Yang kedua, ada orang yang non muslim. Karena dia non muslim, dia ada. Dan ketika ada
ada badan sadar dia sekalian masuk Islam tanpa disaksikan orang-orang banyak gitu kan. Jadi nawa itu dia masuk Islam bisa ada juga kan, tanpa ada saksinya. Termasuk Islam kan atau sebaliknya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua boleh. Jadi kita di Indonesia sholat jenazah kapan? Sebelum waktu sholat. Iya, sebelum waktu sholat. Nanti itu akan ada beda pendapat antara Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar. Nah, itu sebelum ada akan habis asar jangan sholat. Ya, habis asar jangan sholat lagi kan gitu ya. Nah, ada sebagian mengatakan sholat jenazah ini ya itu dia kan fardu kifayah, paham tak? Jadi fardu kifayah. Sebagian mengikuti pendapat yang mengatakan wah ini lebih bagus dilakukan kapan? Sebelum sholat. Jadi didahulukan fardunya daripada sholat fardu kifayahnya, paham ya? Seperti itu. Ada juga setelah asar, kayak di Tarim ba'dal asar. Habis sholat asar baru kita nyolatin jenazah. Kapan sholat jenazahnya? Jam 4. Karena jenazah itu sunnah untuk disolatkan bukan cepet-cepetan, tapi ditunggu istima'an nas. Berkumpulnya orang-orang. Ya. Di apa namanya? Masjidil Haram yang apa namanya? Habis sholat. Jadi mau dua-dua benar semuanya. Ya. Mau pakai sebelum sholat boleh, mau pakai setelah sholat juga enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, masalah dia tidak ada saksi, tidak masalah. Ada orang diam-diam dia membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah masuk Islam. Enggak pakai dia pernyataan ke ini, tidak pakai. Dia memproklamirkan dirinya sebagai Islam, enggak pakai. Yang penting setelah dia masuk Islam, ya belajar tentang Islamnya tanpa ada paksaan, dan dia wajib mandi. Karena apa? Kalau dia sudah dewasa, pasti ketika sebelum Islam itu dia pernah junub lah. Di luar Islam itu tidak ada mandi wajib. Dan mandi wajib itu syarat sahnya adalah apa? Al-Islam. Ya kan? Di antara syaratnya apa? Islam. Ya, jadi dia harus yang namanya apa? Mandi wajib di situ. Tanpa ada saksi juga. Tanpa ada saksi tidak apa-apa. Apa meragukan? Keislamannya apa enggak meragukan? Enggak perlu kita tahu. Enggak meragukan. Meragukan itu kalau seandainya misalkan ada sih orang itu masuk Islam jelas di depan orang banyak, tapi ternyata ya dia kalau sampai berbohong tentang keislamannya, itulah yang disebut dengan munafiqin. Orang-orang munafik. Ya, yang dia pura-pura Islam tapi niatnya adalah untuk mencederai orang-orang Muslim, ya, seperti itu. Jadi tidak meragukan. Mau nanya, apa fadilah sholat isya berjamaah seperti sholat tahajud seperti apa? Sholat isya berjamaah kata Nabi SAW seperti orang ibadah sampai setengah malam. Seperti orang ibadah setengah malam. Sholatnya itu seperti orang habis sholat isya sampai terus sembahyang sholat sampai setengah malam. Ya, berjamaah seperti sholat. Kalau sholat subuh berjamaah seperti pahalanya semalaman dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya benar. Memang fadilahnya seperti itu. Mengenai adab makan dan minum disunahkan pakai tangan kanan, tapi masih ada orang minum dengan tangan kiri. Katanya setannya ikut minum. Iya betul. Setannya ikut minum. Artinya apa? Dibarengi. Ya, dibarengi apa? Oleh hawa nafsunya. Yang ikut makan dan minum kalau lupa apa baca
baca bismillah. Kata Nabi SAW, kalau kamu lupa baca bismillah, itu setannya ikut makan. Maka bacalah bismillahi awalihi wa akhirihi. Nanti setannya akan muntah. Lu berarti muntah di piring kita? Ya gak loh. Setan duwe piringi deh, duwe piringi dhewe. Begitu juga ketika makan daging, itu bacalah bismillah, maka yang engkau baca bismillahirrahmanirrahim, tulangnya akan dimakan oleh siapa? Jin. Islam. Lu berarti jin makan tulang? Bukan, sama Allah. Nanti tulangnya itu akan dikembalikan lagi bentuk dagingnya, ya jinnya makan daging versi jin. Biarnya jin iki enak ya menungso sing mangan daging, awak dhewe sing mangan tulang. Ndak. Jadi kata ahli tafsir dikembalikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk dagingnya. Wallahu a'lam.